Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya Pak, terdengar Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursyalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi nih di channel yang luar biasa, tahun sekali ya, ngobrol santai terkait dengan PPDB 2022 di wilayah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Nah, Bapak Ibu, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah untuk memulai kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama mendengarkan lagu wajib Indonesia Raya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan Indonesia Raya. Kita tidak usah berpanjang lebar, Bapak Ibu. Marilah kita simak arahan dari Kasih Pelayanan. Beliau adalah Kepala Seksi Pelayanan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 kepada Ibu Rise Silepana. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya Pak Nurdin, soalnya saya lagi connection nih, lagi di Plaza Bukit Indah. Sinyalnya agak-agak kurang baik gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dua kali mengucapkan selamat pagi, selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Helpdesk Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Pak Nurdin, yang hari ini menjadi narasumber di acara Ngobras PPDB siang hari ini, dan juga terlihat ini dari SMA, SMK, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, kepala sekolah atau yang mewakili, dan juga saya melihat ada dari SMP di wilayah Cabang Dinas nih, Purwakarta, Subang, dan Karawang. Selamat datang Bapak, Ibu, dan adik-adik yang ingin mengetahui seputar PPDB 2022. Dan Bapak, Ibu, orang tua siswa, barangkali yang sudah hadir, atau masyarakat dan warga sekitar yang ingin mengetahui seputar PPDB. Terima kasih telah bergabung di acara Ngobras PPDB yang dilaksanakan oleh Cabang Dinas. Bapak dan Ibu dari Cabang Dinas, ini dalam beberapa waktu ke depan, yaitu tanggal 21 Mei, 28 Mei, dan 4 Juni,
akan dilaksanakan acara ngobras PPDB seperti sekarang ini. Jadi apabila ada yang belum bergabung dalam kesempatan siang pagi ini, maka dapat diinformasikan kepada tetangga, warga masyarakat sekitar, atau teman-temannya yang ingin mengetahui seputar PPDB dapat bergabung nanti di minggu depan, hari Sabtu depan. Ya, jadi silakan nanti diinfokan kembali flyer-flyer yang sudah kami share, bisa di-share ulang kepada yang lainnya. Baik Bapak dan Ibu semua, tujuan kami di cabang dinas mengadakan ngobras ini adalah untuk mensosialisasikan bagaimana persiapan PPDB tahun 2022 yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Jawa Barat. Karena memang PPDB ini adalah menjadi sesuatu hal yang memang setiap tahun selalu terjadi dan terus berulang, namun ada beberapa yang menjadi sorotan gitu ya, terutama mengenai jalur, zonasi gitu ya. Banyak yang sering bertanya, kenapa saya begini, kenapa saya begitu, persyaratannya seperti apa. Nah, inilah kami membuka ruang untuk semuanya ini ya, agar semuanya mengetahui. Dan sebagai informasi juga, tidak hanya untuk masyarakat umum, kami juga melakukan sosialisasi kepada perangkat daerah terkait dan juga Forkopimda. Dari mulai DPRD, Kejaksaan, Polres, Kodim, Dewan Pendidikan, kemudian PGRI, kami pun melaksanakan sosialisasi. Tujuannya memang untuk mensosialisasikan PPDB ini agar informasi yang didapatkan itu akurat. Tidak katanya yang akhirnya membingungkan peserta, membuat galau calon peserta didik. Nah, di sini adalah informasi yang akurat yang akan kami berikan gitu ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu orang tua siswa yang ingin memasukkan sekolahnya ke sekolah favorit atau sekolah yang lainnya menjadi was-was karena informasi-informasi yang kurang valid kebenarannya. Nah, makanya tujuan kami ini adalah ingin memberikan informasi seakurat mungkin agar Bapak Ibu dan adik-adik semua tidak bingung gitu ya. Silahkan tanyakan kepada ahlinya, tanyakan kepada yang memang menanganinya. Kalau menanyakan segala sesuatu kepada yang bukan ahlinya, nanti akhirnya jadi hoax, akhirnya jadi berita yang tidak benar. Sekalipun benar, tidak bisa dipertanggungjawabkan keakuratannya, Bapak Ibu semua. Dan tentunya kami dari cabang dinas akan memaparkan sedikit saja, mungkin sudah bosan ya mendengarkan sosialisasi terutama untuk SMA SMK nih, sudah bosan setiap minggu akan terus diulang ya itu mah mangga gitu ya, tapi tujuan kami di sini agar tidak terjadi lagi pada saat nanti pendaftaran 6 Juni itu akan dibuka semuanya, tidak ada lagi kebingungan. Jadi kami selalu membuka ruang, terus membuka, jangan sampai pada saat pelaksanaannya tahap 1 sampai 6 Juni dan tahap 2 tanggal 23 Juni itu masih bingung juga gitu kan. Padahal sosialisasi telah kita laksanakan, telah kita intens lakukan baik kepada camat, lurah dan semuanya. Itu ya Bapak dan Ibu semua beserta adik-adik yang hadir di sini, silakan simak, manfaatkan sosialisasi ini dengan baik, tanyakan langsung kepada kami apabila ada hal yang dirasakan ragu dan belum mengetahui lebih lanjutnya. Itu saja barangkali Pak Nurdin yang bisa saya sampaikan. Silakan nanti dipandu, saya akan terus memandu dan memantau. Nanti kita ada sesi tanya jawab juga ya Bapak dan Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan. Biar segala sesuatunya itu jelas. Itu ya Pak Nurdin, hatur nuhun sekali lagi, saya ikut memonitor dan kita akan buka sesi tanya jawab. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kasih arahan dan sambutan. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita sudah mengetahui barusan dari Bu Kasih ya bahwa kegiatan ini itu akan berlangsung setiap Sabtu selama 3 kali mungkin ya Bu ya, 3 atau 4 kali ya, setiap hari Sabtu jam 13. Mungkin kalau hari ini gambarannya kita sebagai persiapan, kalau nanti pada saat minggu berikutnya mungkin sudah bertemu dengan troubleshoot, permasalahan ingin konsultasi, daftar gimana nih baiknya gitu, strateginya seperti apa supaya harapan tujuannya diterima di sekolah tujuan itu bisa tercapai gitu ya gitu. Mungkin di pertemuan ketiganya kita sudah banyak bertemu ke
permasalahan-permasalahan yang muncul mungkin nanti. Nah, itu harapan kami sehingga PPDB di wilayah 4 ini bisa berjalan lebih baik dari tahun kemarin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ke tanya jawab, izinkan saya sedikit memaparkan sedikit saja gambaran umum terkait dengan PPDB 2022. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa PPDB 2022 itu tidak jauh berbeda dengan PPDB 2021. Itu ya. Di tagline-nya kita mengetahui bahwa tahun ini tagline-nya adalah Sekolah Merdeka Jabar Juara. Saya yakin orang tua, siswa, teman-teman semuanya juga udah tahu ya apa itu Sekolah Merdeka. Jadi nggak perlu saya jabarkan karena bukan esensinya kita dalam hal itu ya. Tujuan kitanya adalah PPDB dulu. Oke, nah di dalam PPDB ini sudah pasti ada namanya persyaratan. Nah, persyaratan apa saja? Ada 2 persyaratan Bapak Ibu. Ada persyaratan umum dan persyaratan khusus. Nah, persyaratan umum itu wajib untuk seluruh calon peserta didik. Jadi untuk pendaftar, semuanya untuk persyaratan umum wajib diuploadkan. Nah, kalau persyaratan khusus itu sesuai dengan jalur yang dipilih. Gitu ya, nanti coba kita gali lebih dalam lagi. Nah, apa yang perlu Bapak Ibu persiapkan terkait dengan persyaratan? Ijazah, kalau lulusannya lulusan tahun kemarin ya, pasti sudah ada ijazah. Atau surat keterangan lulus, ini juga belum ada. Karena menurut informasi bahwa tanggal 15 Juni itu baru kelulusan untuk jenjang SMP MTS. Sehingga dimungkinkan surat keterangan lulus ini tidak ada. Kartu peserta ujian, ya, ini mungkin ada yang punya. Tapi kalau ada yang tidak punya dari salah satu tiga persyaratan ini, ya ini harus salah satunya. Kalau tidak ada, silakan tinggal minta ke sekolahnya surat yang menerangkan bahwa Ananda peserta aktif di sekolah dan telah mengikuti ujian akhir sekolah. Nah, itu juga sudah cukup sebagai persyaratan pertama ya pengganti ini. Nah, yang kedua adalah akte lahir dan surat keterangan lahir. Ya, ini mungkin ada beberapa yang lupa menyimpannya akte lahir di mana atau keselip di mana. Nah, tolong dipersiapkan dari sekarang. Segera dicari, dipersiapkan. Kartu keluarga. Nah, Bapak Ibu, kartu keluarga sudah hampir 4 tahun ya. Kita merujuk ke Permendikbud, Permendagri terkait dengan kartu keluarga ini, masa berlakunya minimal itu 1 tahun. Jadi untuk kartu keluarga tidak tawar-menawar lagi, kita minimalnya 1 tahun. Ya. Kemudian ada KTP orang tua, ya, buku rapot semester 1 sampai dengan 5. Ingat buku rapot ini nanti juga dipersiapkan tolong dengan lembar pertama biodatanya. Kemudian surat tanggung jawab mutlak orang tua. Di sana surat pernyataan tanggung jawab menerangkan anaknya siapa, tempat tinggalnya di mana, koordinatnya di mana, asal sekolahnya apa, kemudian pilihan jalur PPDB-nya apa. Nah, itu ditandatangan di atas materai. Ini semua untuk persyaratan umum adalah dokumen asli yang di-scan. Di-scan Bapak Ibu ya. Karena kita semua pendaftarannya online. Kemudian untuk persyaratan khusus, kalau dari keluarga ekonomi tidak mampu, silakan teman-teman bisa mempersiapkan salah satu dari program pengentasan kemiskinan. Ada KIP, PKH, KK, KKS, atau kalau tidak memiliki salah satu dari daftar tersebut, bisa juga yang penting CPD terdaftar pada data DTKS Dinsos. Ya, itu. Bisa dicek nggak ini? Bisa ya. Banyak aplikasi untuk mengecek data tersebut. Kemudian surat keterangan domisili dari desa atau kelurahan. Nah, di Kacada wilayah 4 itu mensyaratkannya itu dari desa atau kelurahan. Tolong ini digarisbawahi Bapak Ibu. Surat keterangan domisili hanya berlaku bagi afirmasi korban bencana alam atau bencana sosial. Itu ya. Jadi bukan untuk seluruh masyarakat, tidak, tapi hanya untuk
yang korban bencana alam atau sosial seperti kebakaran, banjir dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan dokumen tersebut, dokumen kependudukan hilang. Kemudian untuk jalur perpindahan tugas orang tua dan anak guru, surat tugasnya itu maksimal 3 tahun. Ya, perpindahan tugas silakan kalau ada yang pindah tugas dari luar provinsi, luar kota, nah, bisa menggunakan jalur ini. Kemudian juga masih ada jalur penanganan COVID-19. Silakan nanti Bapak Ibu bisa melihat pada Juknis PPDB sekolah masing-masing. Ya, nanti tinggal dicek di web profil PPDB-nya sekolah tujuan. Ya, seperti apa persyaratan lengkapnya. Kemudian ada juga jalur prestasi kejuaraan Bapak Ibu. Sama seperti tahun kemarin, cuman bedanya kalau sekarang penghargaan piagam dan dokumentasi prestasi itu diakomodir dari 5 tahun. Berarti sejak Ananda kelas 5 SD. Gitu ya, dia bisa menggunakan piagam dan dokumentasi prestasi. Dan minimalnya adalah 6 bulan. Oke. Kemudian persyaratan usia. Bapak Ibu perlu tahu bahwa untuk masuk ke SMA, SMK, dan SLB, ya, kalau SMA, SMK, batas usia maksimal itu 21 tahun dan sudah menyelesaikan kelas 9 pada jenjang sebelumnya. Nah, kalau yang ke SLB itu tidak ada batasan usia. Ya, disesuaikan dengan sekolah tujuan. Dan banyak sekali yang bertanya, "Pak, anak saya itu baru 15 tahun, lulus SMP, boleh nggak mendaftar?" Boleh. Tidak ada batasan minimal untuk usia ya. Jadi sekali lagi tidak ada batasan minimal, yang ada itu batasan maksimal kalau untuk SMA dan SMK. Oke, ini tidak, saya sedikit aja menggarisbawahi yang ini. Jika menumpang alamat, nah Bapak Ibu tahun kemarin ini nggak ada. Nah kalau sekarang ada, tolong jangan ditelan bulat-bulat ya. Jika menumpang alamat, artinya kakaknya tetap harus minimal 1 tahun. Jika contoh menumpang alamat itu begini. Misalkan kartu keluarga saya Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Barat. Nah, di dalam kartu keluarga saya masukin keponakan saya. Anak kakak saya misalkan dari misalkan dari Jawa gitu ya, masuk di kakak saya. Nah, anak yang bersangkutan itu statusnya adalah menumpang. Maka kalau ada kasus seperti itu, Bapak Ibu tolong membuat surat pernyataan tidak keberatan dari yang punya rumah atau kepala keluarga. Itu ya, ini persyaratan tambahan. Dan satu lagi, Bapak Ibu, ini kejadian setiap tahun terkait dengan data Dukcapil ini. Mumpung sekarang belum nih mulai pendaftaran, yuk mulai dari sekarang pastikan bahwa data kependudukan, nomor KK dan NIK Bapak Ibu itu sudah tersinkron ke Sidakdukcapil ya, yang pusat. Jadi Bapak Ibu tinggal datang ke kelurahan atau ke kecamatan, minta tolong disinkronkan kartu keluarganya, gitu ya. Jadi untuk mempermudah nantinya data Bapak Ibu masuk di dalam sistem PPDB. Ini KTM. Tahun ini juga sama ya KTM, cuman pemerintah memang mengakomodir untuk para peserta KTM yang merupakan imbas dari COVID-19 atau keluarga KTM baru ya. Nah, kalau ada yang keluarga KTM tidak memiliki salah satu dari 2 jenis persyaratan ini, bisa dengan menggunakan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Tetapi itu akan dilakukan visitasi oleh sekolah tujuan. Terkecuali data itu sudah dikeluarkan oleh kelurahan dan dituangkan di dalam berita acara dan sudah diajukan kepada dinas sosial untuk dimasukkan ke dalam data DTKS. Nah, itu tidak perlu untuk visitasi kalau ada berita acara. Tapi kalau tidak ada berita acara, maka sekolah tujuan akan melaksanakan visitasi. Nah, itu ya, atau kunjungan ke rumah calon peserta. Oke, ini sudah, tidak masalah. Nah, ini kuota dan jalur Bapak Ibu. Sama seperti tahun kemarin, di SMA ada jalur zonasi 50%, ini di tahap kedua. Kemudian jalur afirmasi 20%, meliputi KTM,
disabilitas, dan cakap istimewa, bakat istimewa. Ya, cerdas istimewa, bakat istimewa. Kemudian kondisi tertentu. Kemudian ada jalur perpindahan tugas orang tua wali dan anak guru, itu sebesar 5%. Jadi silakan bagi orang tua guru bisa mendaftar di jalur ini. Prestasi, ada prestasi akademik, non akademik. Untuk prestasi akademik nilai rapot itu kuotanya disesuaikan dengan kondisi sekolah. Dan ada prestasi non akademik, kejuaraan akademik dan non akademik ya, yang diselenggarakan oleh Kemendikbud dan non Kemendikbud. Itu sebesar ini totalnya prestasi itu adalah 25%. Nah, kemudian untuk jalur dan kuota PPDB SMK, Bapak Ibu, tahun ini tidak jauh berbeda, sama saja dengan tahun kemarin. Ya, afirmasi 20%, prioritas terdekat 10%, perpindahan orang tua, dan prestasi 65%. Nah, di prestasi, Bapak Ibu ada sedikit perubahan. Kalau tahun kemarin ada kelas unggulan. Kelas unggulan itu dengan syarat minimal nilainya pelajarannya ada 80. Ya, pelajaran-pelajaran tertentu. Nah, tahun ini nggak ada rapot unggulan. Adanya adalah persiapan kelas industri. Besarannya cukup besar, yaitu 35%. Jadi Bapak Ibu anaknya silakan kalau mau ke SMK mendaftar di jalur persiapan kelas industri ini. Kuotanya cukup besar. Persyaratannya apa? Persyaratan umumnya sama, persyaratan khususnya nggak ada. Ya, nilai minimalnya tidak ada. Jadi berapapun nilainya bisa mendaftar di jalur persiapan kelas industri ini. Itu. Dan di tahap kedua SMK ada jalur rapat umum. Baik, selanjutnya, nah ini pendaftaran PPDB SMA dan SMK. Pendaftaran itu dimulainya tanggal 6 sampai 10 Juni Bapak Ibu ya, bulan depan. Tetapi persiapan itu dari sekarang, dari mulai tanggal 23 sampai 5 Juni. Itu persiapan untuk mengupload dokumen persyaratan umum dan khusus. Jadi tidak ada yang menunda mengupload dokumen persyaratan umum dan khusus, hanya diberikan waktu dari tanggal dari tanggal 23 sampai tanggal 5 Juni. Ya. Jalur di tahap ke-1 SMA ada afirmasi, perpindahan tugas orang tua, prestasi, nilai rapot, dan kejuaraan. Di SMK ada afirmasi, prioritas terdekat, perpindahan tugas, prestasi kejuaraan, persiapan kelas industri. Dan tahap kedua SMA ada jalur zonasi dan SMK ada rapot umum. Ya, jika tidak lolos di tahap pertama, bisa mendaftar di tahap kedua. Jika diterima tahap ke-1 dan tidak akan diambil, silakan melakukan proses pengunduran diri dulu di sekolah yang diterima, kemudian baru bisa mendaftar di tahap kedua. Di tahap kedua, walaupun sudah di tahap pertama sudah mendaftar, tetap harus mendaftar lagi. Ya, jangan sampai salah persepsi. Tahap kedua karena sudah pernah daftar di tahap pertama tidak melakukan lagi pendaftaran, tapi tahap kedua harus daftar lagi. Ya, selanjutnya, nah ini sekolah pilihan Bapak Ibu. Tidak jauh berbeda dengan tahun kemarin. Afirmasi KTM itu 2 SMA negeri, 1 swasta. Ya, untuk afirmasi SMA 2 SMA negeri, 1 swasta. Dan untuk SMK 1 SMK negeri atau 1 swasta atau 1 SMK negeri dengan 2 program keahlian. Perpindahan tugas orang tua dari luar zonasi ini sudah pasti ya kalau SMA. 1 SMA negeri, 1 swasta. Anak guru itu 1 SMA negeri, 1 swasta. Kemudian untuk SMK, perpindahan tugas orang tua dan anak guru itu 1 SMK negeri, 1 swasta atau 1 SMK negeri dengan 2 program keahlian. Prioritas terdekat itu 1 SMK negeri, 1 swasta atau 1 SMK negeri, 2 program keahlian. Untuk prestasi SMA, nilai rapot itu 2 SMA negeri, 1 swasta. Untuk kejuaraan, 1 SMA negeri, 1 swasta. Sedangkan untuk prestasi di SMK, persiapan kelas industrinya 1 SMK negeri, 1 swasta atau 1 SMK negeri, 2 program keahlian. Untuk nilai rapot umum, 2 SMK negeri, 1 swasta atau 1 SMK negeri, 2 program keahlian. Sedangkan untuk kejuaraan, di SMK itu 1 SMK negeri, 1 swasta, dan 1 SMK negeri atau 2 program keahlian.
Kemudian yang kelima itu jalur zonasi ya untuk SMA. Otomatis ini pesertanya dalam zonasi ya, prioritas utamanya. 2 SMA negeri, 1 swasta. Untuk jumlahnya berapa sih Pak per jalur ini setiap SMA SMK? Berapa orang dibutuhkannya? Nah, Bapak Ibu bisa mengunjungi nanti mulai tanggal 23 atau tanggal 25 pada web profil PPDB Sekolah Tujuan. Gitu ya. Oke. Nah, ini alur Bapak Ibu, alur tahap ke-1. Tahap ke-1 itu jalur afirmasi, permintaan tugas orang tua, wali dan anak guru. SMK jalur afirmasi, prioritas terdekat, perpindahan tugas orang tua, wali, anak guru, prestasi, nilai rapot atau persiapan kelas industri. Nah, Bapak Ibu saya tambahkan di sini 23 Mei sampai 5 Juni. Ini adalah waktu sekolah asal atau orang tua siswa untuk mengupload dokumen persyaratan umum dan khusus. Bapak Ibu, ini silahkan diupload oleh masing-masing, meminta bantuan kepada sekolah asal. Ya, biasanya ini dikolektif oleh sekolah asal dalam upload dokumen ini. Ingat yang diupload tadi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Tidak boleh mengupload di luar waktu ini. Ya. Oke, kemudian pendaftaran tanggal 6 sampai tanggal 10 Juni. Nanti setelah pendaftaran Bapak Ibu langsung cetak tuh bukti pendaftaran. Setelah dicetak, tolong dilihat. Betul nggak pilihannya sekolah mana? Nah, kami memberikan toleransi kepada sekolah-sekolah tujuan di KCD wilayah 4, minimal 1 kali 24 jam, maksimal 2 kali 24 jam untuk melakukan proses verifikasi data. Verifikasi itu dari proses pendaftaran, kemudian ketika diverifikasi maka data nama anak Bapak Ibu akan muncul di web PPDB Pusat Jabar. Nah, jadi kesempatan hari ini saya sampaikan, kalau namanya belum terdaftar, sudah daftarnya sudah dicetak, tapi nama saya kok nggak ada terus ya di PPDB Jabar. Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Itu tujuannya adalah memberikan kesempatan Bapak Ibu kalau masih ada keraguan dalam proses pendaftaran. Kenapa? Karena kalau sudah diverifikasi tidak bisa dirubah. Kemudian ada penetapan rapat Dewan Guru, kemudian pengumuman tanggal 20 Juni. Melalui apa pengumumannya? Melalui PPDB Disdikjabar Prop ya .go.id, dan coba dilihat di Provinsi Sekolah Tujuan, mungkin ada yang mengumumkan secara online di web masing-masing sekolah tujuan. Daftar ulang tanggal 21 dan 22 Juni untuk tahap pertama. Ingat bahwa daftar ulang ini semuanya wajib hadir. Ya, jika tidak daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri. Jika tidak lolos tahap ke-1 bisa mendaftar di tahap kedua. Nah, ini tahap kedua sama, waktunya 23 sampai 30 Juni. Ya. Ini alurnya. Daftar ulangnya pengumumannya tanggal 8 Juli dan daftar ulangnya tanggal 11 12 Juli. Dan MPLS diasumsikan akan tanggal 13 sampai 15 Juli dan tahun ajaran baru itu 18 Juli 2022. Ini seleksi tidak perlu ini karena by system ya, kita tidak perlu ini juga tidak perlu. Nah, ini saya sedikit di sini Bapak Ibu, untuk jalur prestasi baik SMA ataupun SMK, tolong dilihat di web profil sekolah tujuan. Mungkin sekolah tujuan melaksanakan tes minat dan bakat serta uji kompetensi. Kalau mengadakan, maka untuk jalur prestasi, bobot nilainya itu berbeda. Skor piagam itu 30% dan skor uji kompetensi 70%. Jadi bagi sekolah yang mengadakan uji kompetensi, CPD-nya harus pastikan datang. Gitu ya. Maka nomor telepon itu harus aktif Bapak Ibu ya pada saat proses verifikasi. Oke, apalagi yang perlu saya tambahkan. Nah, ini untuk rapot Bapak Ibu tidak usah khawatir. Ya, hanya nilai kognitif saja. Semester 1 sampai semester 5 untuk kelompok pelajaran A dan B, baik SMP ataupun MTS. MTS silakan nilai akhlak, Al-Quran, hadis, akidah, fikih, dan sejarah Islam itu dimasukkan. Nanti akan dibagi sesuai dengan jumlah pelajaran yang dimasukkan. Ya, asas keadilan. Ini untuk yang persiapan kelas industri, 5 pelajaran ini dikalikan contoh bobotnya seperti ini. Jadi tidak ada persyaratan tambahan nilai minimal, tetapi akan dikalikan bobot yang sudah ditentukan oleh sistem. Untuk rapot umum SMK itu hanya 7 mata pelajaran, kelompok A saja yang diperhitungkan.
Ini untuk peserta didik yang tahun kemarin atau yang luar Provinsi Jawa Barat di KCD 4 silakan bisa mendaftar di bit.ly CPD_luar_provinsi ya. Oke, ini sudah pelanggaran dan sanksi. Mohon ini juga dipastikan kita sama-sama objektif, transparan ya dalam proses PPDB ini. Jika menemukan hal-hal yang melanggar dan tidak sesuai, silakan Bapak Ibu ajukan proses pengaduan kepada sekolah yang melalui sekolah yang dituju dengan menyertakan bukti identitas, gitu ya. Dan jangan lupa ketika proses pengaduan itu wajib orang tua atau siswanya. Jika menyuruh orang lain, ya di luar orang tua dan anaknya, itu harus disertai surat kuasa di atas materai. Untuk prestasi kejuaraan, tolong diperhatikan anak-anakku. Bapak Ibu semuanya tolong dipastikan ini legalitas dari kejuaraan. Legalitas itu contohnya begini. Jangan sampai kejuaraannya tingkat provinsi yang menyelenggarakannya misalkan SMPA, misalkan di di Kecamatan Karawang Barat misalkan itu ya. Nah, tingkatnya nasional tapi yang tanda tangannya cuman kepala sekolah aja. Nah, itu tidak berlaku. Ya, itu akan digugurkan oleh para verifikator sekolah tujuan. Jadi, kalau tingkat Provinsi Jawa Barat, maka yang minimal tanda tangan adalah kalau pramuka berarti Warda. Kalau kependidikan berarti Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kalau Dinas Sosial berarti Dinas Sosial. Kalau Paskibra berarti PPI Provinsi Jawa Barat. Itu di legalitasnya ya. Itu harus. Ini sama tahun kemarin. Ya, yang habis syukuran juga silakan Bapak Ibu bisa mendaftar disertai dengan keterangan dari lembaga Hafiz dan yang diketahui oleh Kemenag ya. Literasi, kepramukaan juga diakomodir silakan, yang penting legalitasnya jelas. Yang memiliki ikutan SEA Games atau Asia ada skor tersendiri sekarang tahun ini. Silakan Bapak Ibu bisa mengikutinya. Nah, pembagian zona Bapak Ibu di KCD wilayah 4 itu ada untuk Kabupaten Purwakarta dibagi 3 zona. Zona A, B, dan C. Bisa dilihat di sini. Silakan Bapak Ibu boleh screenshot. Nah, yang berubah hanya Pondok Salam saja. Sekarang gabung di zona B. Jadi dari siswa-siswa yang ada di Kecamatan Pondok Salam, silakan bisa mendaftar di Pasawahan, Cibatu, Jatiluhur, dan Purwakarta ya, yang terdekatnya itu. Kemudian untuk yang lainnya bisa nanti dilihat di pergubnya untuk daerah irisan-irisannya. Kemudian untuk Subang dibagi menjadi 5 zona, Bapak Ibu. Boleh silahkan yang dari Subang di screenshot ini zona-zonanya. Yang berubah hanya di poin 26, Kecamatan Cijambe. Sekarang pindah ke zona B, asalnya di zona A. Daerah irisan juga ada. Kemudian untuk Kabupaten Karawang, tidak ada perubahan, tetap sama seperti tahun kemarin, dibagi menjadi 3 zona A, B, dan C. Daerah irisan juga sudah tertera. Ya, Bapak Ibu bisa melihatnya. Oke. Tidak banyak yang saya gambarkan. Nah, cuman tambahan dari saya Bapak Ibu untuk pendaftar yang KTM, mungkin di sini ada teman-teman dari SMP ya. Kami sangat berharap untuk pendaftaran jalur KTM tolong dikolektif oleh sekolah. Dan pilihan jalurnya semuanya diisi. Negeri 2 kalau SMA, swasta 1. Jadi 3 pilihan itu untuk KTM wajib diisi. Dan bagi SMA SMK yang sekarang gabung, ketika verifikasi yang KTM, ada siswa dari SMP MTS PKBM tidak memilih yang swastanya, mohon dikonfirmasi dulu. Tidak boleh diverifikasi dulu, tapi dikonfirmasi dulu. Ya, karena untuk KTM kita mewajibkan semua pilihannya diisi, termasuk swasta. Ini dalam rangka menyukseskan program pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengharapkan KTM diterima di jenjang SMA dan SMK, baik negeri ataupun swasta. Begitupun untuk yang mendaftar ke SMK, untuk jalur KTM, tolong teman-teman SMK, jika menemukan pilihan swastanya tidak diisi,
Kalau yang hanya memilih satu sekolah negeri dan satu swasta, tolong dikonfirmasi kepada peserta didiknya. Gitu. Jadi semua pilihan di KTM wajib diisi. Itu saja tambahannya Bapak Ibu terkait dengan ngobras hari ini. Nah, silahkan, mungkin pasti ada beberapa hal yang ingin Bapak Ibu diskusikan atau perlu garis besar penekanan, silahkan kita diskusi terkait dengan PPDB di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 ini. Silahkan Bapak Ibu. Bu kasih tanya jawab saja. Telepon. Halo. Assalamualaikum. Bapak Ibu silahkan melakukan raise hand ya. Raise hand itu ada di bawah, ada kemudian pilih raise hand. Nanti akan saya panggil sesuai dengan yang raise hand duluan. Baik, pertama ada Pak Imam Sapi'i. Pak Imam Sapi'i silahkan perkenalkan diri, dari mana dan pertanyaannya apa. Pak Imam Sapi'i. Pak Imam Sapi'i silahkan. Pak Imam Sapi'i tidak ada ya? Oke, selanjutnya ada Bu Lilis Sumiati. Silakan Bu Lilis. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Bapak, saya Bu Lilis dari SMP 9 Purwakarta. Ya. Mau nanyain akunnya kapan ya, Pak? Bu, sampai ini akun masih proses sinkronisasi dengan Pusdatin. Loh, kenapa Pak? Kemarin kan jadwalnya tanggal 17 katanya ke sekolah. Betul Bu, ternyata pada saat proses sinkronisasi dengan Pusdatin masih banyak data-data profil siswa yang dari Dapodik itu kosong. Apalagi dari MTS yang dari EMIS ya, masih banyak data profil peserta didiknya yang kosong. Sehingga ini ketika ditarik data banyak siswa yang tidak tertarik Bu. Sehingga itu dilakukan proses pembersihan sehingga membutuhkan waktu. Nah, konfirmasi dari teman-teman di provinsi, mudah-mudahan hari Minggu atau hari Senin dini hari sudah semuanya mendapatkan akun itu. Kita berdoa saja, mudah-mudahan bisa secepatnya. Jadi pada prinsipnya belum terbagikan karena kondisi yang tadi. Dan ini juga mungkin saya menjadi informasi juga ya buat teman-teman nanti di tahun depan. Tolong profil peserta didik itu baik di EMIS ataupun di Dapodik dilengkapi. Ya, sehingga ketika ditarik data di Pusdatin itu datanya lengkap. Iya. List terkait dengan akun? Iya, soalnya ini tanggalnya udah ditentukan tanggal sekian sampai tanggal sekian, tapi akunnya sendiri belum ada gitu, Pak. Sedangkan kan hari demi hari cepat begitu berlalu, sekarang udah tanggal 21, ini kan udah tanggal 23 ya Pak ya. Iya betul. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya, ditunggu secepatnya. Tolong dibantu teman-temannya Bapak Ibu untuk gabung di grup Telegram. Di sana kami juga sudah menginformasikan di grup Telegram. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan informasi di grup Telegram dan bisa juga bertanya di sana di grup Telegram. Iya. Ya Bapak, maaf nih saya nggak buka wajahku, lagi sakit mata, ini lagi musim sakit mata, jadi maaf. Bu. Bapak terima kasih infonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya ada Geta Septiadi. Silakan. Geta Septiadi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, silakan. Ya, saya Geta Septiadi Pak dari SMK 2 Purwakarta. Mau menanyakan dua hal Pak. Yang pertama itu untuk jalur anak guru, apakah boleh semisal di TU di sekolah itu mendaftar melalui jalur guru. Terus pertanyaan yang kedua perihal prestasi kejuaraan Pak, sertifikatnya. Kalau semisal sertifikatnya itu dilegalisir oleh dinas terkait, apakah itu sah atau tidak Pak ya? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Geta ya dari SMK 2 Purwakarta. Bapak terkait dengan anak guru dan TU,
silakan Bapak jabarkan di dalam pos PPDB sekolah. Nah, di sana ketentuannya mau seperti apa, Pak? Apa hanya anak guru dan TU SMK 2 Purwakarta saja? Kayak gitu ya. Misalkan contoh begini redaksi posnya. Untuk anak guru yang akan diterima pertama untuk prioritas utamanya adalah anak guru dan TU SMK 2 Purwakarta. Nah, misalkan jika kuota masih belum terpenuhi, maka akan dialihkan kepada anak guru. Nah, misalnya di situ jelas hanya anak guru, bukan anak TU misalnya. Anak guru SMA, SMK di wilayah kecamatan, misalkan SMK Bapak, atau satu zona dengan satu zona Bapak, gitu ya, atau satu kabupaten. Nah, masih tidak terpenuhi juga, maka dialihkan misalnya ke anak guru SMP dan MTS di wilayah sekolah Bapak Ibu. Masih terpenuhi juga, lemparkan misalnya ke anak guru SD, TK, gitu ya, PAUD. Nggak ada masalah. Yang penting prinsipnya adalah dituangkan di dalam pos PPDB dan diketahui oleh masyarakat umum. Itu Pak. Gitu ya, terkait dengan anak guru dan TU ya Pak? Ya, baik Pak. Baik, nah untuk prestasi kejuaraan nih. Yang penting aslinya ada, Pak. Oh. Itu aslinya ada. Yang kedua contoh begini. Pramuka Garuda tingkat tingkat Warda. Atau tingkat nasional lah misalkan gitu ya, tingkat nasional. Enggak mungkin nih anak legalisir, Pak, ke kementerian misalkan gitu ya, atau ke pusat gitu ya. Nah, misalkan dia hanya legalisirnya dia Warda, boleh Pak, nggak masalah. Memang jenjang ataupun kejuaraan-kejuaraan lain, boleh gitu ya, boleh seperti itu. Walaupun Pak, yang tanda tangannya semisal gimana Pak? Tanda tangannya hanya kepala sekolah dan ketua panitia di sekolah tersebut, tapi meminta legalisirnya ke Dispora daerah gitu. Itu nggak apa, gimana Pak? Jenjangnya apa? Jenjang kejuaraannya apa? Contoh. Misal antar daerah dan Jawa Barat sih rata-rata kalau olahraga itu. Berarti provinsi ya, jenjang provinsi. Oke. Setiap melaksanakan kegiatan seharusnya sekolah penyelenggara itu meminta izin, Pak. Iya. Ke tingkat kabupaten dulu, ya ke dinas pendidikan, baru dilanjut ke provinsi. Baru dia diketahui dan bisa menyelenggarakan tingkat provinsi. Nah ini yang terkadang banyak sekali Pak. Tingkatnya Provinsi Jawa Barat diikuti oleh 5 sekolah, ya tingkat nasional diikuti oleh 5 sekolah, yang tanda tangannya hanya kepala sekolah. Nah, ya gitu Pak. Tuh. Menurut Bapak kira-kira gimana? Sah atau tidak? Secara legalnya tidak sah Pak, karena ruang lingkupnya kompetisinya kan beda. Seharusnya para peserta juga di sana dari awal kritis menanyakan hal itu, legalitasnya dari mana gitu ya, sehingga ketika di dalam sertifikat atau piagamnya hanya ditandatangani kepala sekolah, harusnya mereka menolak gitu ya. Ini tingkat nasional, berarti minimalnya itu pemerintah Provinsi Jawa Barat, bagus-bagus kementerian gitu kan, karena tingkatnya nasional. Itu contohnya Pak, gitu ya. Berarti kalaupun maksudnya kalaupun tanda tangannya Kepsek dan ketua panitia pelaksana di situ, walaupun dia legalisir kemanapun tidak sah berarti Pak ya? Ya sekarang saya kembalikan ke Bapak. Kalau tingkatnya kabupaten is oke-oke saja Pak, gitu ya. Gitu. Ini kan tingkatnya tadi Provinsi Jawa Barat, masa ditandatangannya hanya kepala sekolah piagamnya, gitu kan? Nah, ini juga mungkin nanti jadi perhatian buat teman-teman di SMP dan SMA SMK. SMA SMK tidak akan menolak pendaftaran dari jalur prestasi apapun, tapi akan melakukan proses verifikasi. Nah itu ya. Itu Pak Geta ya. Ya, terima kasih Pak ya. Kita nanti akan ada juga kita bintek khusus untuk operator SMA dan SMK beserta ketua panitia. Nah, insya Allah waktunya sedang kita godok dulu kapan tepatnya di setiap kabupaten Pak secara luring ya, mudah-mudahan. Baik, selanjutnya cukup Pak Geta ya. Selanjutnya ada Bapak Ayai SMK 1 Rengas Dengklok ya, Pak Ayai. Ada Pak Ayai silakan. Oh ya, makasih. Baik Pak, terima kasih. Ini khususnya untuk yang SMK Pak.
untuk penentuan pengisian form kuota. Kalau nggak salah di sini kita sekarang menggunakan program keahlian ya, Pak? Betul. Nah ini untuk teknisnya gimana, Pak? Misalkan untuk program keahlian teknik otomotif, dikonsentrasikan ada 2, teknik komputer, teknik kendaraan ringan, sama teknik sepeda motor. Nah nanti untuk pembagian di sistem seperti apa? Atau di sistem menggunakan PK juga atau gimana, Pak? Oke, pertanyaan sangat menarik. Sebenarnya saya belum melihat dari sisi sistem, Pak. Tapi secara gambaran umum kemarin ketika Bintek di Bintek KCD ya di provinsi, bahwa spektrum yang digunakan itu umum, Pak. Jadi kalau nanti kita lihat ya, kalau misalkan program di sekolah PK itu kan misalkan tadi disampaikan bahwa ada 2 program keahlian dalam satu rumpun gitu ya. Iya, betul. Nah, berarti Bapak silahkan kuotanya masukkan disatukan. Oh, digabung ya? Iya, jadi itu untuk mengcover 2 kompetensi keahlian ya. Iya, betul. Nah, gitu mungkin Pak. Kalau misalkan disatukan rumpunnya ya, kalau rumpun program keahliannya. Kalau kompetensi keahlian berada di program keahlian gitu. Gitu, Pak. Jadi untuk memecah menjadi konsentrasi keahliannya setelah PPDB diterima atau secara sistem juga atau gimana, Pak? Nah, terkait dengan jelasnya, di Bapak ada berapa kompetensi keahlian, Pak? Kompetensi keahlian ada 5, PK-nya ada 4. Ada 5, ada 4. Berarti jadi totalnya 9 gitu? Enggak. Kompetensi keahlian ada 5, PK ada 4. Oh, yang PK itu ada beberapa ini berarti ya dibagi lagi? Ada ya PK kompetensi PK yang teknik otomotif kan ada 2 kakak, TKR sama TSE misalkan. Nah itu. Nanti untuk pembagian ke konsentrasinya dilakukan secara manual oleh sekolah atau dari sistem sendiri? Oke, saya tanyakan dulu begini, Pak Yayat, apakah untuk yang PK ini di kelas 10 sudah ditentukan, Pak, jurusannya? Sudah. Sudah? Iya. Ya kalau gitu langsung aja tuh Pak pecah, Pak. Nah maksudnya pemecahan itu setelah PPDB-nya atau oleh sistem gitu maksudnya? Di kuotanya aja di sekarang nanti. Pecah. Oh gitu, langsung dipecah. Iya. Gitu. Tapi Bapak tandain aja bahwa itu PK gitu ya, gitu. Satu rumpunnya dengan apa gitu. Oh gitu. Baik, Pak. Ya, biar nanti pada saat tanggal 23 kalau akun sudah muncul yang SMA SMK, kita bisa melihat kepastiannya, Pak. Gitu ya. Baik. Ya, terima kasih, Pak. Cukup? Cukup. Terima kasih. Selanjutnya ada Pak Dasa, SMPN 1 Pagaden. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya dari Dasa dari SMP 1 Pagaden, Kabupaten Subang. Oh ya, silakan. Yang mau saya tanyakan, kebetulan anak didik saya itu tadinya atau kakaknya itu masih daerah Palembang, Pak. Daerah Palembang. Tapi sekarang itu si anak itu mau daftar di Pegaden. Sementara kakaknya itu dan KTP-nya orang tuanya belum dibikin, Pak. Belum pindah ya. Bagaimana itu solusinya, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Dasa, pertanyaan yang sangat bagus. Ini pasti banyak ya, Pak ya, yang seperti itu. Apalagi Kabupaten Kerawang, sangat tinggi ya. Itu banyak yang seperti itu. Jadi, tinggal di Kabupaten Subang, tapi kartu keluarganya masih luar provinsi gitu ya. Gitu. Palembang. Iya. Nah, itu luar biasa. Jadi begini Pak, kita tidak perlu memaksakan dengan membuat kakak baru, tidak. Dengan kondisi keadaannya sebenarnya aja. Kakaknya Palembang ya sudah, berarti tidak bisa mengikuti jalur zonasi untuk SMA. Iya betul. Iya. Itu. Ya betul. Itu saja Pak. Itu. Saya kira ada solusinya gitu Pak, bisa ikut jalur zonasi gitu. Tapi mau ditempuh dulu jalur ini Pak, mau ditempuh dulu jalur prestasi rapot. Nah, prestasi rapot bisa, prestasi kendaraan bisa, gitu. Kondisi tertentu bisa, kemudian perpindahan tugas orang tua bisa. Kalau dari Palembangnya perpindahan tugas bukan Pak orang tuanya? Bukan, kebetulan tadinya di sana gitu Pak, di sini itu
dengan neneknya. Pas di neneknya itu nggak ada Pak nama si anak itu. Pas neneknya itu sakit Pak. Baru-baru ini 3 bulan ke belakang gitu Pak. Dan jadi di sini. Ya paling jalurnya itu saja Pak. Ya. Kita tidak bisa memaksakan untuk diikut sertakan. Tahap 2 berarti ya Pak. Tidak bisa daftar untuk tahap 2 berarti gitu ya Pak. Kalau tidak diterima di tahap 1 gitu. Berarti tahap kedua mendaftarnya ke SMK Pak. Iya. Siap Pak. Makasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Dasa. Iya Mas. Ini ada dari MTS Al Hidayah. Silakan. MTS Al Hidayah. Silakan di unmute dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin yang pertama terkait dengan pendaftaran ke SMA. Ini siswa saya kan tempat tinggalnya itu di Kecamatan Jatiluhur, tapi berdekatan dengan Sukatani. Jadi perbatasan antara Jatiluhur dengan Sukatani. Nah, sedangkan anak peserta didik saya itu mau mendaftar ke SMAN 1 Sukatani karena jaraknya dekat dengan SMAN 1 Sukatani. Nah, apakah bisa atau tidak Pak? Tapi di Kecamatan Jatiluhur gitu. Yang kedua terkait dengan SMK. Nah, kalau di SMK itu apakah tahun ini ada jalur rapor unggulan Pak? Atau bagaimana? Terima kasih. Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih Pak dari MTS ya. Ada siswanya dia tinggal di Jatiluhur. Ya, dia pengen daftar di SMAN 1 Sukatani. Sebentar saya lihat dulu zonanya ya Pak ya. Oke. Sebenarnya berbatasan ya Pak ya, lebih dekat ke Sukatani anaknya. Oke, kita lihat sekarang zona B irisannya ada tidak? Zona A irisan dengan zona B. Anaknya di kecamatan apa Pak? Jatiluhur ya? Kecamatan. Ya Pak, Jatiluhur. Desanya desa apa Pak anaknya Pak? Agar mana? Desa apa Pak? Desa Cisalada Pak. Cisalada di sini tidak ada Pak. Yang ada itu hanya Desa Binong dan Kembang yang dimasukkan ke dalam daerah irisan. Itu karena kalau menurut teman-teman di SMA dan SMA MKKS-nya yang paling dekat dengan Sukatani itu adalah Desa Cibinong dan Desa Kembang Kuning Pak. Itu. Jadi kalau dari desa yang barusan Bapak sampaikan memang tidak terdaftar di daerah irisan Pak. Ya, Pak. Jadi padahal Cisalada dekat dengan itu. Dekat dengan apa? Sukatani. Nah, ini memang kalau dalam proses penentuan daerah irisan itu otoritasnya adalah MKKS SMA Pak. Gitu ya. Akan saya catat dulu ya Pak ya. Desa apa Pak tadi Pak? Desa Cisalada. Desa Cisalada. Kecamatan SMA ini. Kecamatan Jatiluhur. Mohon. Ini saya hanya berusaha Pak ya Pak ya. Mudah-mudahan ya. Coba nanti saya akan diskusikan dengan MKKS-nya untuk diajukan ke KCD dan nanti KCD apakah bisa atau tidak untuk mengajukan nanti ke provinsi. Kenapa? Karena pergubnya udah jadi Pak, udah ditandatangan gitu ya, cuman belum di-share gitu. Jadi sebenarnya kemungkinan asumsinya sih tidak bisa. Jadi saya patokan ke yang sekarang dulu yang sudah diajukan. Kalau dari Desa Cisalada itu tidak terdaftar sebagai daerah irisan. Jadi otomatis tidak bisa mendaftar ke Sukatani. Itu berarti harus memaksimalkan ke Kecamatan Purwakarta, ke Pasawahan atau ke Jatiluhur. Itu Pak SMA-nya. Nah, kemudian tadi untuk yang daftar ke SMK, apakah ada rapot unggulan? Tadi sih di awal saya sudah menyampaikan bahwa sekarang tidak ada rapot unggulan, Pak. Adanya persiapan kelas industri. Kalau dulu rapot unggulan ada nilai minimal 80. Nah, kalau sekarang kelas industri tidak ada, Pak. Tidak ada nilai minimal. Tapi ada bobot. Bobot per kompetensi kaliannya berbeda-beda. Gitu, Pak. Kalau kelas industri itu gimana Pak? Maksudnya
pakai seleksinya pakai jalur pakai nilai rapor juga atau gimana? Pakai nilai rapot, Pak. Seleksinya seperti ini, Pak. Seleksinya. Sebentar, saya kasih contoh slide-nya ya. Tadi rapot unggulan. Rapot unggulan apa? Kelas industri. Kelas industri. Nah, ini Pak, kelas industri, Pak. Jadi 5 mata pelajaran, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris. Nilai rata-rata 5 semesternya dikalikan dengan bobot. Bobotnya yang ini. Jadi tiap kompetensi kalian berbeda-beda, Pak. Nilai bahasa Indonesia berapa, bahasa Inggrisnya berapa, IPA, IPS-nya berapa. Itu bobotnya berbeda-beda. Itu. Tapi kalau misalkan rapot umum, itu hanya kelompok A saja, Pak. Hanya kelompok A saja. Kalau rata-ratakan. Ya, ini kalau prestasi rapot umum ya. Ya. Kalau kelas industri itu 5 pelajaran, Pak. Bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris. Gitu, Pak. Iya, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Sama-sama, terima kasih. Selanjutnya ada Pak Agus dari SMPN 3 Subang. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ini pertanyaannya sama dengan SMP Pak Gaden, Pak. Jadi siswanya ke Bandung, Pak, di Subang. SMP-nya di Subang. Melanjutkan sekolah ke SMA Bandung. Ikut kakaknya di Bandungnya, ikut kakak kandungnya di Bandung gitu, Pak. Tapi sudah ada. Keluarganya di sana belum, Pak? Gimana, Pak? Sudah ada, tapi belum 1 tahun. Kakak barunya belum 1 tahun. Berapa bulan, Pak? Sekitar 2 bulan gitu. Oh, 2 bulan ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, ada yang menggunakan sertifikat kejuaraan SD, cuman dokumentasi foto-fotonya tidak ada, Pak. Legalitasnya jelas, Pak? Iya, jelas. Ya, kalau piagamnya jelas, sertifikatnya iya. Ya nggak apa-apa, diajukan aja untuk daftar untuk yang sertifikat SD ini, nggak masalah, Pak. Nanti sekolah tujuan. Jadi kalau pendaftaran pasti akan diterima sih, gitu. Iya. Ya, tapi kalau nanti masalah diterima atau tidak, lulus di sekolah itu tidaknya, ya itu kan nanti tergantung verifikasi dan uji kompetensi, gitu. Iya, Pak. Baik, Pak. Sekian, Pak. Gimana? Ya, baik. Sudah segitu pertanyaannya. Terkait dengan yang tadi yang ke Bandung, ya karena baru 2 bulan, berarti tidak bisa mendaftar di jalur zonasi, Pak, kalau mau ke SMA. Nggak bisa, nggak ada masalah. Gitu ya. Tapi kalau ke SMA berarti jalurnya adalah perpindahan tugas orang tua, jalur prestasi rapot atau kejuaraan. Gitu, Pak. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Ya. Selanjutnya ada Pak Cucu ya. Apa Bu Cucu? Silakan. Iya, Pak. Selamat siang, Pak. Ya, Ibu. Saya mau tanya, kalau misalnya anak saya mau daftar, saya dari SMP Talenta Purwakarta ya. Misalnya saya daftar ke tahap 1 dulu, ternyata nggak masuk yang tahap 1-nya, baik pilihan 1, pilihan 2-nya. Nah, kan harus daftar lagi nih, Pak, ke tahap 2-nya ya. Nah, untuk daftar ke tahap 2 itu sama seperti yang kalau misalnya diterima tahap 1 mau membatalkan, prosedurnya harus cabut berkas atau langsung daftar tahap 2, Pak? Oke. 1, tidak ada titip berkas di sekolah tujuan. Walaupun Ibu daftarnya dari luring, misalkan datang ke sekolah tujuan, ya, dibantu didaftarkan, tapi tidak boleh menyimpan berkas dokumen apapun di sekolah tujuan. Kan udah online. Cuma kan daftarnya online kan ya, Pak ya? Ya. Soalnya saya poekeun pisan, Pak, baru mau masukin, jadi saya nggak ngerti. Nah, oke. Nah, terus bagaimana ketika tidak diterima di tahap pertama? Daftar aja lagi, Bu, di tahap kedua. Tidak usah ada istilah cabut-cabutan. Jadi nggak usah ke SMA tujuan ya, Pak ya? Nggak apa-apa, di rumah aja juga bisa, Bu. Kalau maksudnya langsung otomatis daftar aja gitu ke tahap 2 ya. Begitu lihat pengumuman tahap 1 nggak lolos, langsung aja saya daftar tahap 2 kan gitu besoknya gitu ya, Pak ya? Pada tanggal yang sudah ditentukan, Bu. Ya, tanggal yang ditentukan maksudnya gitu ya? Ya, betul. Betul, Bu. Jadi kecuali kalau begini, Bu, anak Ibu misalkan diterima swasta misalkan gitu ya. Ya. Pilihannya contoh misalnya swasta diisi. Ya. Diterima di swasta atau misalnya di negeri pilihan keduanya diterima, tapi ternyata ketika sudah diterima anaknya nggak mau.
Udah baiknya sekolah aja daripada sekolah di sana misalkan. Iya. Nah, itu harus mengundurkan diri dulu, Bu, ke swasta tersebut atau ke sekolah negeri yang nerima gitu. Harus datang itu. Tapi kalau yang kitanya memang nggak diterima mah nggak usah ada pengunduran diri, langsung aja ke tahap 2 gitu ya Pak ya? Betul. Soalnya kemarin saya dapat informasinya justru kalau misalnya tahap 1 katanya tidak diterima, saya harus ke sekolah yang dituju katanya untuk untuk nantinya daftar ke tahap 2-nya, bukannya tahap 2-nya juga harus online daftarnya gitu maksud saya. Saya di sini jadi belum paham, masih simpang siur itunya apanya yang informasi yang saya dapatnya. Iya. Jadi saya tegaskan lagi bahwa pendaftaran bisa online atau online di sekolah tujuan. Jadi semuanya online Bu ya gitu. Cuman online bisa di rumah masing-masing, di sekolah asa atau di sekolah tujuan. Jadi kalau sekolah tujuan berarti luring gitu ya, datang ke sekolah tujuan gitu. Nanti dibantu pendaftarannya di sana seperti apa. Mungkin maksudnya saya datang kalau tahap 2 itu mungkin luring yang langsung daftar ke SMA tujuannya gitu, mungkin maksudnya gitu ya Pak ya? Ya mungkin begitu Bu. Pak, kalau untuk zonasinya Pak, nggak ada, maksudnya batasan maksimalnya itu satu wilayah itu gimana ya Pak ya? Untuk zonasi Ibu tidak ada batasan jarak. Nggak ada batasan kilometernya gitu Pak? Ya, kita belum bisa mengukur sekolah-sekolah kira-kira nih zonasi berapa meter, berapa kilometer yang diterima, belum bisa. Bu, itu pun nilai berapa ya nilai rapot minimalnya? Wah, sekolah tujuan nggak akan tahu Bu. Kenapa? Karena PPDB izin juga belum mulai gitu ya. Gitu, ya. Gitu Bu. Oke, baik Pak, nuhun atuh kalau gitu mah. Sama-sama. Udah jelas. Bu. Ya. Baik, selanjutnya ada Ibu Endang, SMP Talenta ya. Ya, halo, selamat siang Pak. Apakah suara saya terdengar Pak? Suaranya terdengar Bu. Oke, baik, terima kasih Pak. Saya mau menanyakan, jika nanti ada peserta didik kami yang akan mendaftarkan melalui jalur prestasi kejuaraan menggunakan sertifikat prestasi yang dikeluarkan dari Dinas Pendidikan, apakah memerlukan legalisir kembali dari dinas atau cukup menggunakan berkas aslinya saja Pak? Gitu Pak pertanyaannya. Terima kasih. Baik, pertanyaannya sangat bagus Bu Endang. Jadi kalau dokumen legalitasnya jelas, ya misalkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten gitu ya, ya sudah itu saja cukup Bu, aslinya aja yang di-scan, ya tidak usah legalisir Bu, ya tidak usah legalisir, itu tidak usah legalisir. Dan ketika nanti diterima daftar ulang, Ibu harus membawa 2 dokumen, dokumen yang aslinya dengan dokumen yang fotokopi. Pak, fotokopinya dilegalisir enggak? Enggak usah. Bawa aja yang aslinya, perlihatkan nih aslinya. Gitu ya, gitu. Gitu. Jadi nanti yang aslinya diperlihatkan, yang fotokopinya disimpan. Gitu, Bu. Oke, Pak. Baik, yang fotokopi berarti tidak perlu dilegalisir ya, Pak? Cukup ditunjukkan dengan yang aslinya saja. Iya, cukup yang aslinya, Bu. Ya, tidak usah dilegalisir. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Kecuali kalau yang legalitasnya itu bukan abal-abal, artinya tidak meyakinkan. Misalkan panitia sekolah tujuan meminta untuk dilegalisir oleh penyelenggara atau ke dinas terkait misalkan itu ya, itu beda lagi urusannya ya Bu ya. Gitu. Tapi mudah-mudahan pasti saya berharap teman-teman di SMA dan SMK kalau ada dokumen asli terkait apapun itu tidak perlu dilegalisir ya. Kalau keabsahannya jelas, legalitasnya jelas, tidak perlu dilegalisir. Baik, selanjutnya ada Ibu Ratu Bunga. Ibu Ratu Bunga Cantika, mangga silakan Bu. Atau Ananda ini? Halo Ratu, Ibu Ratu. Oh, tidak ada ya Ibu Ratu. Ada Ibu Irgi. Ibu atau Bapak Irgi ya? Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Nurdin. Waalaikumsalam. Ya, ini Pak Irwan Pak dari SMP 1 Rengas Dengklok. Kiri, keren. Ini Pak terkait dengan Juknis PPDB ya, yang jalur prestasi Pak. Kan di situ ada tertera juara harapan Pak. Tapi tidak dituliskan juara harapan 2 dan 3-nya tidak tercantum Pak. Nah itu seperti apa? Kemarin ada pertanyaan dari rekan-rekan SMP dan MTS di wilayah Rengas Dengklok dan Kota Waluya.
berkait dengan jalur prestasi itu, Pak. Mohon penjelasannya, Pak Nurdin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaannya sangat bagus. Di sana tidak termaktub ya Pak ya, juara harapan berapa gitu ya? Betul Pak, hanya juara harapan saja di sana. Nah, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak, ya. Apakah yang disebut dengan juara harapan tingkat nasional itu apakah juara 1, 2, 3 yang harapannya atau hanya juara 1 saja? Kalau juara 1 saja, tuangkan di dalam pos PPDB. Jika juara 1, 2, 3 harapannya tuangkan dalam pos PPDB. Gitu Pak. Jadi terserah kami tergantung di posnya Pak Nurdin ya? Betul. Silakan sekolah Bapak menentukan. Ya, mau seperti apa gitu. Yang di pos PPDB dicantumkan ya Pak ya, dan disosialisasikan kepada masyarakat melalui media sosial atau web profil PPDB. Baik. Ya, atur nuhun Pak Nurdin. Sama-sama. Baik, sebelum saya lanjut ke Bu Ina dan Bu Ella, saya coba menyapa dulu yang teman-teman sudah chat ya. Saya coba dari Mahda SMP 2 Bandung. SMP 2 Bandung ini ya. Tanya Pak, kalau buat sertifikat jalur prestasi apa harus fotokopi legalisir atau boleh pakai yang asli aja? Karena lokasi lombanya di luar kota. Ya, tadi udah saya sampaikan bahwa kalau legalitasnya jelas dan sekolah tujuan mempercayai hal tersebut, cukup aslinya saja sudah cukup untuk di-scan dan di-uploadkan. Ya, kecuali kalau memang sekolah tujuan itu merasa itu tidak yakin, nah berarti silakan kalau mau dilengkapi dengan legalisirnya gitu ya. Tapi prinsipnya tidak perlu gitu ya. Tapi kalau sekolah tujuan samar-samar atau tidak kurang meyakini boleh itu ya. Itu. Jalur prestasi non akademik Jaipong. Jalur prestasi non akademik atau Jaipong tidak lolos. Apa bisa daftar lagi ke nilai rapot? Bisa. Bisa ya Bu Mahda ya. Bisa itu, bisa sekali. Kemudian, tapi nilai rapotnya bukan nilai rapot ini Bu. Kalau ke SMA, Bu Mahda, itu satu pilihan. Kalau mau pakai prestasi non-akademik, kalau mau pakai prestasi kejuaraan, ya pilihannya adalah prestasi kejuaraan, 2 pilihan SMA. Kalau pakai prestasi, maaf, satu pilihan ya. Kalau menggunakan nilai rapot, ya nilai rapot saja. Jalurnya nggak bisa dua-duanya. Nah, kecuali kalau tidak diterima di tahap pertama, baru bisa mendaftar di tahap kedua, gitu ya. Zonasi SMA, SMK nilai raport. Selanjutnya ada Pak Haji Idiana. Tanya Pak, jalur prestasi kejuaraan untuk juara harapan. Oh, ini sudah tadi ya dengan Pak Irwan Sugiri ya dipertegas tadi. Selanjutnya, langsung Pak, kalau siswa hafal 3 juz, tapi belum pernah mengikuti kegiatan lomba hafiz Quran. Hafiz Quran itu tidak diperlombakan, tetapi hafiz Quran itu adalah penghargaan. Yang mengeluarkan sertifikatnya adalah lembaga tahsin tahfidz yang ditunjuk oleh Kemenag setempat. Jadi buktinya apa? Buktinya adalah sertifikat yang ditandatangani oleh lembaga tahfidz dan diketahui oleh Kemenag. Gitu ya untuk tahfidz Quran itu. Kemudian Bu Sen Sahfa, kalau daftar jalur sertifikat tahfidz 7 juz, pas sertifikat kejuaraannya lomba, apakah sertifikat kejuaraan lomba MTQ juga harus dilampirkan? Ibu menggunakan salah satu, mau pakai yang hafiz Quran yang 7 juz atau yang lomba MTQ. Silakan, kalau lomba MTQ-nya tingkat internasional, lebih baik pakai lomba MTQ, Bu. Karena kalau 7 juz itu kan tingkatnya Provinsi Jawa Barat ya kalau nggak salah tingkatnya. Tapi kalau MTQ-nya juara 1 provinsi nasional pakai MTQ gitu ya gitu. Tapi kalau asumsinya lebih rendah skornya, maka Ibu pilih yang paling tinggi yang mana? Yang lebih memungkinkan. Gitu ya. Pak, jalur prestasi jika juara harapan 3 dan nilai rapot bisa digabungkan? Tidak. Ya. Jadi tidak ada penggabungan istilah. Itu. Kemudian Pak Isan. Desa Kutamana, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta, masuk daerah irisan
Ada anak yang mau daftar ke SMA Jatiluhur. Sukasari, Kabupaten Purwakarta. Sebentar kita lihat dulu Pak Ihsan ya. Pak Ihsan. Tadi Desa Sukamana, Kecamatan Sukasari. Kecamatan Sukasari itu di zona berapa ya? Sukasari, Kecamatan Sukasari, sebentar. Sukasari itu ada di zona A. Mau mendaftar ke, sebentar tadi teh. Mau mendaftar ke Jatiluhur, berarti zona B. Zona B, ada nggak irisan zona B? Irisan dari Kecamatan Sukasari. Tidak ada, Pak. Ada juga hanya dari Desa Parung Banteng. Ya, Desa Parung Banteng, Kecamatan Sukasari baru bisa mendaftar ke Jatiluhur, Pak. Kalau dari Desa Kutamana nggak ada, Pak. Ya, itu. Karena mungkin menurut PMKS itu yang paling terdekatnya. Kalau lombanya virtual bisa nggak? Mungkin masa COVID gitu ya, lombanya menjadi virtual. Silakan Bapak Ibu, tidak ada masalah ya untuk pendaftaran bisa saja. Yang penting legalitasnya jelas, kemudian juga jenjang tingkat lombanya jelas gitu ya. Kemudian yang dari chat dulu terakhir. Pak, kakak saya dikeluarkan tahun 2016, apakah diganti baru? Jangan, Bu, biarkan saja. Ya, justru lebih bagus, lebih lama. Yang penting Ibu datang ke kecamatan sinkronkan. Mungkin belum sinkron gitu ya, nggak masalah. Dari Pak Ahmad Sadeli, Pak, Assalamualaikum, SMPN 1 Cikampek ya. Pertanyaan pertama adalah permasalahan sama seperti SMP Pak Gaden, Pak. Apakah bisa di tahap pertama SMA dan tahap kedua SMK? Bisa sekali, Pak. Bisa sekali ya. Untuk pertanyaan pertamanya bisa sekali. Itu pilihan tahap pertamanya SMA, kemudian nanti tahap kedua, kalau nggak diterima tahap keduanya SMK bisa. Atau kebalikannya juga sama aja bisa. Jika berkas sudah diverifikasi oleh SMA SMK tetapi terdapat kesalahan dalam input, apakah bisa diperbaiki? Nah, ini luar biasa ini pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Kenapa saya bilang sangat luar biasa? Karena begini, saya menekankan dari sekarang. Teman-teman CPD, SMP, tolong ketika cetak bukti pendaftaran, tolong dipastikan lagi dicek. Kami akan menjadikan SPTJM sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan hukum, gitu ya, gitu. Karena itu sudah ditandatangani di atas materai. Jadi apapun yang Bapak Ibu daftarkan itu sebenarnya sudah tidak bisa dirubah. Maka manfaatkan perubahan atau perbaikan selama masa persiapan. Jadi yakinkan jangan dulu disubmit kalau memang belum yakin. Ya, pendaftaran itu kan panjang waktunya. Tanggal 6 sampai tanggal 10. Jadi itu pastikan dulu. Gitu ya. Tapi kalau memang urgensinya karena operatornya kolektif dan lain sebagainya, boleh Bapak Ibu silakan hubungi sekolah tujuan. Ya, di web profilnya ada nomor kontaknya, segera. Kalau terjadi seperti itu jangan diabaikan besok lusa. Tapi langsung ketemu permasalahan, langsung sampaikan konfirmasi seperti apa, bisa atau tidak. Itu ya Pak ya, terkait dengan pertanyaan barusan. Selanjutnya kita coba bertanya ke Pak Elan Jailani, MTS Muhammadiyah ya, atau Muhammadiyah. Silakan Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya kembali ke awal Pak, terkait dengan persyaratan ya. Tadi kan Bapak bilang semuanya harus asli ya. Dari kakak, kartu ujian, terus juga akte kelahiran. Nah, jika memang kasusnya gini Pak, jika memang di hari ini itu kakaknya sedang diperbaiki, itu kan otomatis fotokopian ya Pak ya, adanya gitu. Nah, itu bagaimana Pak diuploadnya? Apakah fotokopinya dengan plus surat keterangan desa atau misalkan bagaimana Pak? Karena posisi kakak aslinya sedang dibenarkan.
Itu contoh kasusnya, Pak. Baik. Untuk kasus seperti ini, mudah-mudahan sih, saya berharapnya sebenarnya punya scanan aslinya gitu ya sebelumnya. Gitu. Tapi kalau nggak punya, hanya fotokopiannya saja, ya nggak masalah, Pak. Gitu ya. Itu kan kasusnya tertentu. Betul, betul. Gitu ya. Boleh saja, silakan. Apalagi kalau Bapak lengkap dengan ada bukti sedang melakukan perbaikan di Dukcapil, ya itu dilampirkan nggak apa-apa, di-scan aja dua-duanya. Gitu ya, biar sekolah yang dituju paham, tahu bahwa kakak anak tersebut sedang diperbaiki. Gitu ya, gitu Pak. Kalau misalkan enggak, itu gimana Pak? Kalau enggak apa Pak? Kalau enggak memakai surat keterangan. Ya boleh aja Pak. Untuk daftar nggak masalah. Ya berarti kakak fotokopi bisa Pak ya? Soalnya enggak semua sih, emangnya juga ada beberapa orang. Gitu. Pak, tetapi perlu saya garis bawahi, karena setiap sekolah kan berbeda-beda ya Pak ya. Ya. Kalau nanti Bapak ketemu dengan sekolah yang mengharuskan, karena fotokopi mengharuskan untuk dilegalisir, nah itu beda urusan ya Pak ya. Betul Pak. Betul. Nah gitu. Baik Bapak, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Elan. Nah, Manganun, Assalamualaikum. Salam. Bapak Ibu masih ada yang lain? Saya coba menyapa lagi dari kolom chat. Pak mau nanya, kalau jalur 1 pakai prestasi tidak lulus, bisa daftar lagi di jalur kedua pakai zona? Bisa banget gitu ya, gitu. Bisa banget. Bisa. Bahkan mau pindah ke SMK pun pilihannya juga boleh. Kemudian Bu Masda nih bertanya lagi. Tanya lagi Pak, persyaratan untuk jalur prestasi Jaipong, apa aja dokumen yang harus dipersiapkan? Baik Bu, dokumen yang perlu dipersiapkan oleh Bapak Ibu terkait dengan persyaratan jalur prestasi kejuaraan, yang pertama adalah piagam atau sertifikat yang ditandatangani oleh penyelenggara, ya, itu asli. Yang kedua adalah foto kegiatan, bukan foto yang sedang memegang piala, foto kegiatan, gitu ya, foto pelaksanaan. Kalau ada videonya lebih bagus, gitu kan, gitu. Itu Bu Masda ya. Jadi itu persyaratan terkait dengan persyaratan tambahan terkait dengan jalur prestasi kejuaraan, gitu. Kemudian masih dari kolom chat saya coba lagi. Saya pahami dari SMP 4 Purwakarta, apakah nanti scan rapot akan diupload semuanya Pak? Nah Bapak Ibu, untuk tahun ini beda dengan tahun kemarin. Bedanya kalau dulu rapot itu kan cukup rekapnya. Nah kalau sekarang semuanya diupload. Mulai dari halaman depan pertama yang biodata yang ada foto siswa, itu satu ya yang asli ya. Kemudian rapot semester 1 yang ada nilai kognitifnya, semester 1, 2, 3, 4, dan 5. Semuanya diupload. Untuk apa? Nanti untuk diverifikasi oleh sekolah tujuan. Dibandingkan antara nilai yang di-entry oleh operator dengan nilai rapot yang aslinya. Jadi Bapak tidak perlu lagi menyerahkan datang rapot kepada sekolah tujuan. Itu tujuannya ya Pak ya. Oke, selanjutnya saya masih dari kolom chat. Untuk jalur penanganan COVID-19. Surat tugasnya dari Kepala Puskesmas bisa? Ya kalau saya begini Bapak Ibu, tergantung sekolah tujuan. Nah, tetapi secara umum perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk surat tugas COVID penanganan COVID-19 itu harus dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Gitu ya. Itu surat tugasnya. Harus dari Dinas Kesehatan Kabupaten, SK-nya atau SP-nya, atau dari Satgas yang dilegalisir diketahui oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. Nah, nanti lihat di SOP-nya Bu, SOP sekolah tujuannya, apa bisa nggak hanya dari puskesmas? Kalau puskesmas itu misalnya bekerja sama dengan salah satu sekolah, contoh misalkan setahu saya, contoh di sekolah saya, SMA 3 Karawang, itu bekerja sama dengan puskesmas Karangpawitan. Nah, itu bisa Bu, itu dituangkan dalam posnya SMA 3. Jadi kalau petugas puskesmas Karangpawitan dia menangani COVID dan di SK-kan oleh kepala puskesmasnya, itu bisa mendaftar jalur itu. Jadi dilihat di SOP sekolah tujuan Bapak Ibu. Kenapa? Karena berbeda-beda. Tapi umumnya adalah
dari Dinas Kesehatan. Persyaratan untuk jalur formasi apa saja? Saya bingung jalur formasi. Apa ya? Nggak ada jalur formasi, Pak. Ya, persyaratan tadi ada persyaratan umum, persyaratan khusus, Bu Rana ya, Pak Rana atau Bu Rana ini. Ya, mungkin jalur afirmasi mungkin ya. Tapi formasi ini, Pak. Formasi 21 kali, Pak. Oke, nanti bisa diperjelas lagi Bu Rana ya. Oh, jalur afirmasi, katanya jalur afirmasi. Afirmasinya apa, Bu? Nah, KTM atau kondisi tertentu. Gitu ya. Jadi apa CIBI? Nah, itu. Jadi KTM. Kalau KTM, Ibu, yang pertama adalah Ibu punya apa? Bu Rana bisa langsung berbicara di Zoom, di mic? Oh, nggak bisa ya? Bu Rana memiliki Anandanya memiliki salah satu kartu KIP, PKH, KKS, KIS yang dibiayai oleh pemerintah? Atau siswanya terdaftar tidak? Oh, belum punya, Pak. Nanti mau bikin KIP. Nah, sekarang cek di DTKS, Bu. Apakah ada nggak nama anak tersebut? Itu. Kalau ada di DTKS, udah nggak ada masalah, Bu. Tidak perlu memiliki kartu. Pak, anak itu miskin baru. Ya udah, Ibu datang ke kelurahan. Sampaikan. Kita bikin SKTM. Nanti biar sekolah tujuan yang visitasi. Gitu. Apakah layak atau tidak dikatakan kategori miskin baru, misalkan anak itu. Itu ya, Bu ya. Itu persyaratan tambahannya, yaitu KTM tidak punya berarti tinggal membuat SKTM saja. Nanti biar sekolah tujuan melakukan visitasi. Itu, Bu. Baik, masih ada dari sini, Pak. Apakah rekap nilai rapot disiapkan? Tidak perlu, Pak. Cukup rapot saja dan nanti format nilainya Bapak tinggal ngupload aja ya. Pak, kalau tahap 1 pilihan sekolah swasta tidak diisi pilihannya, apakah sistem menolak? Saya ulangi lagi Pak Asep Jainuddin ya dari MTS. Untuk pilihan swasta jalur KTM wajib diisi. Itu kami mohon dengan sangat kepada teman-teman SMP dan MTS serta PKBM untuk jalur KTM pendaftarannya kolektif dan seluruh pilihannya termasuk swasta harus diisi. Khusus KTM. Gitu ya. Bu Rana lagi nih bertanya, berarti kalau sudah daftar di DTKS, tidak perlu buat SKTM lagi ya, ya Kak? Nggak perlu deh. Ya, kalau sudah terdaftar di DTKS, tidak perlu buat SKTM. Tidak perlu. Ya, cukup itu. Pak, tanggal 23 bulan 5 kan mulai upload berkas ya. Itu semua yang ikut tahap 1 maupun tahap 2. Betul Bu Cucu, yang ikut tahap 1 maupun tahap 2, upload berkasnya tanggal 23 sampai tanggal 5 Juni. Jadi 23 Mei sampai 5 Juni itu upload berkas untuk tahap 1 ataupun tahap 2. Jadi nanti pada saat masuk ke tahap kedua tidak ada lagi istilah upload berkas. Itu. Oke ya, ada yang sudah raisen Pak Dasa ya. Pak Dasa mau bertanya lagi, Pak Dasa silakan. Belum di-unmute Pak mic-nya Pak. Udah? Nah, sudah jelas. Gini Pak, tadi ada yang ketinggalan. Kebetulan tadi itu dikumpulkan si anak itu Pak. Ini jalur SMA Pak, jalurnya jalur prestasi. Dan satu lagi jalur afirmasi. Maksudnya gini Pak, pilihan pertama itu ke SMA, terus pilihan keduanya masih tahap 1 itu Pak, ke SMK. Apakah bisa nggak Pak? Itu beda rumpun. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang luar biasa. Nggak bisa Pak. Oh nggak bisa ya. Jenjang dalam satu tahap tidak bisa. Satu rumpun. Iya. Ya, dalam satu tahap Pak. Jadi misalnya itu pilihan satunya SMA. Pilihan duanya pengen ke SMK nggak bisa. Iya. Oh nggak bisa. Iya. Terima kasih Pak. Tahap Pak, tahap 1 dengan tahap kedua itu baru bisa. Iya. Terima kasih Pak. Kalau pilihan di tahap 1-nya SMA, maka semuanya SMA Pak. Gitu. Kalau pilihan satunya SMK, ya semuanya SMK. Jadi setiap tidak boleh berbeda jenjang. Gitu.
Iya. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silakan bisa langsung open mic. Kita ngobrol santai aja, Bapak Ibu nggak usah takut ya. Silakan langsung disampaikan aja kalau ada yang mau ditanyakan. Pak Maman, Pak Haji Maman mungkin, Pak Haji Idi atau ada yang mau disampaikan ke teman-teman SMP MTS, silakan. Saya mungkin, Pak Nurdin. Ya Pak Maman silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kalau tidak salah saya ingat, mungkin baru tahun ini yang namanya PPDB, persyaratan yang harus disampaikan yang pertama itu kartu peserta ujian sekolah gitu kan. Karena biasanya itu yang sudah kan surat kelulusan gitu ya, keterangan lulus begitu kan. Cuma baru tahun ini ya seperti ini. Kita PPDB tahap pertama tanggal 6 Juni 2022, sedangkan kelulusan itu tanggal 15 Juni 2022. Nah ini jadi masalah begini Pak Nurdin. Kebetulan kami kan di SMA Negeri Cibatu kan kategori daerah lah, tidak kategori SMA Negeri Kota gitu ya kasarnya. Yang pengalaman sudah itu rata-rata di tahap pertama ini kan kekurangan pendaftar terus terang aja Pak Nurdin begitu ya. Karena rata-rata mereka larinya ke tahap 2 zonasi terus. Walaupun saya ketika sosialisasi menyampaikan kepada siswa yang saya jadikan calon peserta didik, apakah dari SMP Cibatu, SMP Campaka, ataupun di Sanawiyah, jadi daftarlah dari mulai tahap pertama. Jadi jangan punya pemikiran abong deket rumah dengan sekolah kewe di tahap zonasi. Ini jadi masalah gini Pak Nurdin. Jika dia daftar di tahap pertama yaitu menggunakan kartu peserta ujian sekolah, kemudian kami terima pendaftarannya. Nah pada saat kami menerima, ya kategorilah dia itu mungkin catatan nanti lulus. Nah kemudian pada saat nanti kami mengumumkan bahwa si peserta didik itu misalnya, ya, amit-amit gitu ya Pak Nurdin ya, begitu tanggal 15 itu si pendaftar tadi dinyatakan tidak lulus misalnya Pak Nurdin ya, walaupun amit-amit mudah-mudahan tidak terjadi gitu kan. Tapi kan sesuatu di luar dugaan manusia begitu kan. Nah ini yang jadi kendala kami, bagaimana sedangkan sekolah kami kan biasanya di tahap pertama khususnya itu kekurangan pendaftar. Apa yang harus kami lakukan kan? Ini yang harus kami sampaikan begitu kan. Kemudian yang kedua, apa yang harus kami lakukan juga sebagai panitia PPDB, Pak Nurdin? Jika di tahap pertama PPDB ini kami kekurangan pendaftar. Contoh sekolah kami pada tahun ini 9 rombel, berarti di tahap pertama kami memerlukan 162 calon peserta didik baru. Sedangkan yang daftar taruhlah sampai 150 misalnya Pak Nurdin. Walaupun yang 150 itu belum dikategorikan semuanya diterima. Jadi apa yang harus kami lakukan jika mengalami hal seperti itu? Walaupun kami berharap mudah-mudahan tahun ini kami tidak mengalami hal demikian. Itu saja Pak Nurdin yang perlu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Maman. Luar biasa ini jadi sharing kita ya. Mungkin harus lebih banyak action Pak. Gitu ya. Saya menanggapi dulu yang pertama Pak. Terkait dengan siswa kan sekarang boleh ya, bukan hanya dari kartu ujian Pak sebenarnya. Bahkan kalau ada sekolahnya, karena kemarin ada yang komplain, Pak kita mah ada ujiannya online, jadi tuh pakai kartu, jadi tuh boga kartu. Ya udah, nggak usah pakai kartu, tapi pakai surat keterangan dari sekolah asal aja, juga nggak apa-apa. Pak sekolah asalnya teh kepala sekolahnya aker gering, operatornya aker gering, jadi nggak bisa bikin surat keterangan. Terus gimana tuh? Ya udah kartu OSIS aja juga cukup. Kata kasarnya begitu. Jadi apapun yang menjadi legalitas dia menyatakan bahwa dia di sekolah di situ, Bapak nggak usah persulit deh, terima saja pendaftarannya. Pendaftarannya Pak ya. Awas nih, pendaftarannya. Andaikan pada saat pengumuman siswa tersebut dinyatakan misalkan tidak lulus. Yaitu mah Pak, sudah aturan
ya otomatis dikembalikan lagi ke SMP dan dia harus mengulang mengikuti di kelas 9 atau masuk ke PKBM. Karena syarat untuk masuk ke SMA, SMK itu harus ada ijazah nantinya. Nah, itu kan harus menyelesaikan dulu jenjang sebelumnya, yaitu nggak bisa. Itu kan ya otomatis itu dia dinyatakan ditolak atau tidak diterima. Diskualifikasi gitu ya gitu. Walaupun sudah diterima, tapi saya yakin karena tadi daftar ulang tahap pertama kan tanggal 12 ya. Oh iya, masih belum pengumuman ya, Pak. Betul. Masih belum ya. Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah pas MPLS diumumkan ternyata dia nggak lulus, ya udah diskualifikasi, Pak. Sekolah jangan mau nanggung resiko dong. Iya kan? Maupun siswa, kalau siswanya bodong, dari mana kita akan mempertanggungjawabkan? Itu masih banyak, Pak. Tenang. Lulusan SMP di SMP MTS di Subang itu secara kuota itu semuanya kalau mendaftar sekolah, semua SMA dengan kuota yang sudah kita rekomendasikan seharusnya terpenuhi. Harusnya gitu ya. Makanya ini mungkin yang harus dianalisis oleh teman-teman di SMA Cibatu, kemana nih anak-anak yang terdekat atau di daerah sekitar mendaftarnya. Itu Pak. Nah, terkait dengan yang kedua, ini mungkin harusnya kita ngobrolnya berdua gitu ya, Pak ya. Mungkin ayo siapa? Saran saya sih gitu ya. Coba SMA Cibatu itu lebih banyak mengadakan event, Pak. Action, event show gitu ya. Mungkin masuk di TV gitu ya, atau masuk di pemerintah daerah di kegiatan apa, sehingga lebih banyak dikenal, Pak. Sehingga brandnya naik, Pak. Gitu. Ada lomba-lomba apa-apa ikuti, publish di media sosial. Publish, Pak, di media sosial, IG gitu ya, Facebook gitu, yang bagus-bagus kegiatan siswa. Biar image-nya sekolah itu terus naik gitu, Pak. Sehingga insya Allah nanti berikutnya pasti deh gitu akan menjadi sekolah favorit di Cibatu gitu ya gitu. Itu, Pak. Ya, alhamdulillah Pak Nurdin, kami sudah melakukan hal seperti itu. Ya, sudah berupaya dengan berbagai macam kegiatan lomba segala macam. Cuma terkadang ya kami pun harus memikirkan pahitnya gitu. Yang mudah-mudahan tidak teralami gitu. Walaupun memang pengalaman kami di SMA Cibatu paling kekurangan hanya 4 orang, 5 orang gitu kan seperti itu. Cuma yang kami bayangkan, pikirkan ya seperti itu. Terutama tadi yang nomor 1 gitu ya. Yang baru tahun ini kan yang namanya persyaratan menggunakan kartu peserta ujian sekolah ataupun kartu OSIS dan sebagainya. Nah, cuman jika nanti sedangkan kami kurang, ternyata ini anak tidak lulus, jelaskan otomatis oleh kami diskualifikasikan ataupun tidak diterima di SMA Cibatu. Ansok jadi bahan pemikiran, mudah-mudahan didoakan sing lulus gitu, SMP jeung sanawiyah gitu. Nuhun Pak Nurdin penjelasan aja. Bapak buka stand di setiap SMP dan MTS di wilayah Cibatu, Pak. Buka stand ya teman-teman dari SMA-nya biar lebih terkenal SMA-nya. Buka stand pendaftaran, Pak. Siap. Ya, makan. Pak Nurdin, yuk. Baik, selanjutnya ada Pak Angga Puja ya, kreatif teacher. Dari mana nih Pak Angga? Oh, Pak Angga kalau nggak salah mah Pupuk Kujang ya? Kemarin kita sosialisasi dengan Pupuk Kujang ya? Iya Pak, betul Pak. Baik, ini Pak, tadi saya dengerin penjelasan Pak Nurdin, ada yang pengen saya ini juga minta penegasan dari Pak Nurdin. Kan tadi ya tentang yang KETM mah, kata Pak Nurdin katanya dua pilihan harus diisi dan swasta juga harus diisi, Pak. Betul. Nah, kan yang 2 pilihan juga itu dinilai rapot dengan dizonasi. Apa pilihan untuk dinilai rapot dan dizonasi juga harus diisi sampai swastanya atau gimana, Pak? Oke, saya garis di Pupuk Kujang saya tidak kemarin ketika saya tanyakan kan tidak ada KTM ya. Saya coba ulangi lagi. KTM untuk SMA itu 2 SMA negeri 1 swasta, Pak. Ya, 2 SMA negeri 1 swasta. Kalau SMK-nya adalah 1 SMK negeri 1 swasta atau 1 SMK negeri 2 program keahlian.
Khusus KTM, Pak, berarti kalau SMA 3 sekolah itu harus diisi semuanya. Gitu. 3 diisi itu harus diisi, termasuk swastanya. Pak, kalau nanti misalkan tahap ke-1 ini yang KTM tidak diterima di negerinya, keterimanya di swastanya. Terus swastanya dia nggak mau nerima, gimana Pak? Nggak apa-apa. Itu bukan jadi tanggung jawab kita lagi. Itu tinggal bikin pengunduran diri aja nantinya. Itu baru bisa mendaftar lagi di tahap kedua. Kalau misalkan swastanya nggak mau diambil. Gitu Pak. Tapi demi rencana Provinsi Jawa Barat mengentaskan bahwa seluruh KTM wajib diteruskan kepada SMA dan SMK, baik negeri ataupun swasta. Nah, kami di cabang dinas memasang standarnya bahwa pilihan swasta untuk KTM wajib diisi. Itu. Masalah nanti diambil atau tidak pilihan swastanya itu adalah hal lain. Gitu ya. Karena apa? Karena bisa mengundurkan diri. Bisa lagi ikut daftar di tahap kedua kalau enggak mau diambil di swastanya. Gitu, Pak. Gitu. Nah, untuk yang nilai rapot dan yang zonasi juga ada penekanan harus diisi semua juga, Pak? Atau gimana, Pak? Enggak, kalau saya hanya KTM yang saya tegaskan. Kalau masalah untuk jalur yang lain, ya silakan lebih bagus. Tapi kalau misalkan hanya pilih satu pun, nggak ada masalah. Itu resiko pendaftar, Pak. Oh, oke. Itu. Baik. Ya, siap, Pak. Baik, makasih, Pak. Sama-sama. Nah, masih ada yang lain yang ingin bertanya? Yang langsung open mic? Di sini di kolom chat sudah banyak yang bertanya. Bu Cucu, Pak, yang diupload apa saja? Ibu, yang diupload yang pertama adalah surat keterangan lulus atau kartu peserta atau kartu OSIS atau keterangan aktif dari sekolah asal. Yang kedua, kartu keluarga asli. Yang ketiga, KTP. Yang keempat, rapot asli semester 1 sampai dengan 5 disertai dengan biodatanya. Yang keenam adalah SPTJM orang tua. Itu untuk umumnya. Nah, silakan untuk jalurnya Ibu tambahkan kalau KTM dengan dokumen KTM, jalur yang lain dengan jalur yang lainnya disesuaikan. Itu Bu, ya, disesuaikan di tanggal 23 sampai tanggal 5. Kemudian dari Pak Isan di SMK 1 Patok Besi, Pak, izin bertanya, jika ada siswa yang daftar mempunyai kartu KKS, berarti nggak perlu membuat surat SKTM? Nggak perlu lah, Pak. Sudah jelas ada di KKS. Di KKS pasti sudah ada di DTKS. Ngapain harus bikin SKTM? Jadi jangan mempersulit sesuatu hal yang mudah. Jangan mempersulit hal-hal yang sudah jelas. Itu ya Pak ya, tolong dibantu nanti teman-temannya ya. Kemudian Ibu Siwi Widianti, Pak, jalur COVID-19 apakah termasuk jalur afirmasi? COVID-19 itu Ibu adanya di jalur kondisi tertentu. Kondisi tertentu ya Pak ya? Kondisi tertentu, betul Bu, ada di afirmasi Bu. Betul, adanya di afirmasi. Adanya di jalur afirmasi, kondisi tertentu itu untuk COVID-19. Kemudian Bu Mahda bertanya lagi. Pendaftaran pakai jalur rapot akademis, rapot atau akademis, apa aja dokumen harus disiapkan? Tadi udah dijelaskan ya Bu ya, rapot semuanya diuploadkan, rapot aslinya. Yang ada nilai kognitifnya. Oke. Oh, untuk jalur KTM di kartunya itu harus nama CPD-nya atau nama orang tuanya. Kalau di kartu PKH itu kepala keluarga biasanya Pak. Kalau di yang lain juga, kecuali kalau KIP ya. Kalau KIP biasanya PIP itu nama anak sendiri, nggak ada masalah. Jangan mempersulit dengan Pak Geta, nggak usah dipersulit ya kalau namanya hanya orang tuanya. Yang penting kan dilengkapi dengan kartu keluarga. Ada nama tersebut di kartu keluarga ya, nggak masalah. Pilihan SMA-nya berapa ya Pak? Tergantung jalurnya ya, Sarah atau Bu Sarah ini. Tergantung jalurnya ya, beda-beda. Pak, apakah harus disiapkan oleh operator sekolah? Apanya Pak yang disiapkan oleh operator sekolah? Pak Isan? Assalamualaikum Pak. Iya silakan Pak, langsung aja. Ya, maaf Pak, jadi gini, apa yang harus disiapkan oleh operator sekolah untuk pendaftaran ini kan kalau tahun kemarin kan rekapan nilai semester 1 sampai semester 5. Kalau untuk tahun ini apa aja kira-kira Pak?
Bapak berarti nggak ikut dari awal tadi ya? Oke. Ini Pak yang harus Bapak siapin. Ini. Oh iya Pak, kalau itu kan dari siswanya ya Pak, maaf ya Pak. Ya. Kalau untuk sekolahnya ini yang untuk di untuk sekolahnya. Oke. Ya. Poin 1 ini Pak. Poin 1 yang ini. Surat keterangan dari sekolah. Kalau tidak memiliki kartu peserta ujian berarti sekolah mengeluarkan surat keterangan. Yang kedua adalah nilai rapot dicek Pak. Rapotnya bisi anaknya hilang rapotnya Pak. Gitu. Oh iya Pak. Ini yang dari sekolah Pak. Ya. Oh iya. Berarti yang rekapan itu udah tidak berlaku ya Pak untuk tahun ini? Rekapan nilai kan itu Bapak ngisi sendiri di Excel nanti diupload ya. Oh iya, itu udah masih berlaku atau tidak Pak? Ya Bapak nanti daripada ngentri satu-satu Pak capek, mending lebih baik dipersiapkan dari sekarang. Itu nilai-nilai yang definitifnya itu 5 semester. Oh iya Pak. Ya, terima kasih Pak. Terus untuk yang tadi Pak, yang pertanyaan saya yang pertama di kolom chat, untuk yang daerah irisan itu, Kutamana itu sebenarnya dekatnya di Jatiluhur. Malah ke SMA 1 Sukasari itu malah lebih jauh daripada ke SMA 1 Jatiluhur. Gimana ya Pak ya solusinya? Tadi yang di irisan termasuk nggak Pak? Tidak termasuk, malah yang termasuk yang di Parung Banteng itu Pak. Oke gini Pak Ihsan, ya memang ini kan ajuan dari MKKS Kabupaten Purwakarta ya Pak ya. Mungkin dalam menganalisis wilayah kurang teliti mungkin ya gitu. Sebentar, saya di sini kalau nggak salah tadi melihat ada Bu Haji Titin ya. Bu Haji Titin, kayaknya ada Bu Haji Titin. Bu Haji Titin mungkin bisa memberikan penjelasan Bu terkait dengan ajuan zonasi daerah irisan untuk Purwakarta Bu. Bu Haji Titin. Oh, oke, tidak ada ini ya. Mungkin tidak sedang standby Bu Titinya. Gini aja Pak Ihsan. Bapak sudah tahu nomor saya? Oh, belum ya Pak, belum apa? Oh belum. Ya. Tadi nggak dicatat ya? Iya. Sama ini Pak, grup Telegramnya juga belum gabung saya Pak. Minta ininya linknya Pak. Oh, oke, sebentar. Saya siapkan ya Pak ya, sebentar. Ya. Sampai saya siapkan. Ini nomor telepon jenjang ya Pak ya. Kalau ada permasalahan, tapi saya harapkan sih tidak menghubungi ke sini. Ya, Pak Ihsan nanti tolong hubungi ke saya di nomor yang helpdesk KCD. Tolong dituliskan Pak, dituliskan desa-desa mana saja yang harus dimasukkan ke dalam daerah irisan untuk zona B dan zona A ya itu ya. Itu zona C atau zona B saya lupa itu. Itu tolong nanti diinikan Pak biar saya bisa bukan saya bisa memasukkan, bukan, artinya kami akan mencoba gitu ya mengusulkan ke cabang dinas itu, mengusulkan ke cabang dinas, mudah-mudahan itu bisa diakomodir nantinya oleh provinsi gitu Pak. Itu. Iya Pak. Terus gini, apakah bisa jalur KETM Pak? Misalkan tidak termasuk daerah irisan, apakah bisa jalurnya jalur KETM untuk daftarnya gitu untuk anak tersebut? Zona bisa luar zona Pak. Oh, bisa ya Pak ya kalau KETM? Bisa. Keluar zona. Iya. Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Sebentar, saya coba kirim grup. Nurdin, SMA Negeri 1 Rengeh Dengklok. Oh, sekedap Pak. Sekedapnya punya, sekedap. Saya coba ngirim dulu. Sebentar, saya ngirim dulu. Sebentar Pak. Bapak Ibu, sebentar. Di kolom chat saya kirim link grup Telegram untuk SMP dan SMA SMK. Saya harapkan SMA SMK juga gabung di situ. Yang SMP MTS apalagi nanti kita diskusi terkait dengan permasalahan atau diskusi apa bisa di Telegram itu ya. Sudah saya kirim di kolom chat itu khusus untuk
operator SMP, MTS, PKBM, dan SMA, SMK gitu ya. Itu. Pak, orang tua bagaimana? Orang tua mah nggak usah tuh ya, lewat SMP saja gitu. Bisa melalui hotline sekolah tujuan. Oke Pak Tarmat, silakan tadi Pak Tarmat dari SMA 1 Senengklok ya, silakan. Ya, hatur nuhun Pak Nurdin. Ini kan tentang pengalihan kuota. Misalnya di tahap 1 antara prestasi raport dengan kejuaraan, salah satunya tidak terpenuhi. Apakah kuotanya bisa dipindahkan sesama prestasi? Kalau tahun lalu perasaan bisa gitu. Ingin ada penegasan saja, begitupun dengan jalur-jalur yang lainnya. Perpindahannya bagaimana? Untuk kuotanya, bukan orangnya. Atur nuhun Pak Nurdin. Baik, terima kasih Pak. Sebenarnya tidak perlu saya tegaskan Pak. Sudah sangat jelas itu Pak di Juknis Pak. Bentar, saya ini dulu ya. Teman-teman SMA dan SMK. Ya, SMA tadi ya Bapak ya. Nah, ini SMK Pak. Maaf, ini SMA. Bapak lihat tanda panah ini, prosesnya seperti apa? Alurnya kemana? Ya, contoh, afirmasi KTM jika berlebih dan kuota prestasi rapot kurang itu bisa dialihkan ke sini. Ataupun afirmasi KTM jika berlebih bisa ke perpindahan tugas orang tua. Nilai rapot dengan perlombaan bisa saling mengisi Pak. Ini tanda panahnya jelas. Gitu ya. Jadi tidak perlu saya jelaskan, sebenarnya dari tanda panah itu sudah sangat jelas sekali Pak. Karena itu per kolom ya, gitu. Ini termasuk SMK juga. Gitu Pak Tarmat ya. Nuhun Pak Nurdin. Siap. Itu secara otomatis atau harus ada pengajuan terlebih dahulu? Karena kalau melihat sistem pengajuan sistem itu kan sistem. Artinya seperti ini harus ada pengubahan kuota atau kuotanya nanti perlu Pak? Tidak perlu. Terima kasih. Iya, tidak perlu Pak. Kecuali tahap 1 kuotanya tidak terpenuhi. Nah, Bapak harus mengajukan yang kurangnya itu berapa lagi, dialihkan ke tahap kedua. Itu baru Pak pengalihan kuota dari tahap 1 ke tahap 2. Bukan dari per jalur pengalihan kuota. Gitu ya Pak ya? Punten satu lagi. Siap. Ini kan untuk syarat KTM ada KIS. Kalau KIS ada yang sifatnya bantuan, ada yang sifatnya bayar. Cara menentukan sebagai panitia memverifikasi ini agaknya kesulitan. Kalau misalnya si siswa itu tidak mengirimkan data DTKS, harus bagaimana solusinya? Enggak, punten. Pak, sebentar, saya juga lupa ya kemarin ditunjukkan oleh tim teknis di provinsi bagaimana seorang verifikator bisa melihat bahwa dia KIS-nya dibiayai oleh pemerintah. Sebenarnya kan aplikasinya ada ya Pak ya. Di kartunya pun sebenarnya berbeda. Kalau kita scan gitu ya dengan JKN itu kita ketahuan sebenarnya. Tapi kalau ingin jelasnya nanti ada Pak linknya. Saya coba cari lagi atau nanti saya tanyakan lagi ke provinsi linknya apa. Di sana ada Pak. Dia itu termasuk dia di PKH ada atau di KIS ada atau tidak ada. Itu ada nanti. Ya, kita tinggal cukup masukin nick aja. Anak itu terdaftarnya di mana. Gitu ya. Nanti saya coba cari-cari dulu ya Pak ya. Nanti Bapak ingetin ke saya, WA ke saya. Saya coba nanti tindak lanjuti gitu ya. Hatur nuhun Pak Nurdin. Mangga. Mangga Pak Haji Maman. Iya, jadi Pak Nurdin, kersan kemarin pertarusan di salah sawios masyarakat. Pak, bagaimana kalau anak saya kan tahun kemarin tidak daftar ke SMA, tahun sekarang mau daftar ke SMA, itu perkara atau perkawis akunnya kumaha Pak? Kan kaping 17 mah akun pembagian akun yang ada di sekolah. Nah, bagi mereka yang 1 tahun, 2 tahun mungkin tidak melanjutkan dan sekarang mau melanjutkan, eta kumaha Pak Nurdin perkawis akunna? Nuhun. Oke, yang pertama, kalau tahun kemarin itu di sekolah asal diberikan fasilitas untuk membuat akun Pak bagi lulusan-lulusan sebelumnya. Kalau itu tidak ada, Bapak tolong kalau ada lagi yang begitu dicatat aja nomornya, ya orang tuanya atau nomor siswanya. Kemudian daftarkan di pendaftar luar provinsi Jabar yang KCD 4 itu Pak.
Itu. Nah, nanti di sana akan dibantu oleh teman-teman helpdesk untuk dibuatkan akunnya, Pak. Gitu. Itu ya, Pak ya? Mohon, Pak Nurdin. Siap, siap. Pak, upload rapot apakah dalam satu file? Ya. Ya. Pak, apakah untuk kolektif lewat sekolah ini apakah dipungut biaya? Kalau iya, berapa? Bapak Ibu, PPDB itu gratis, tis. Gitu ya. PPDB itu gratis kalau di SMA dan SMK. Jadi kalau ada SMA, SMK meminta memungut biaya pendaftaran PPDB, Bapak Ibu boleh japri saya, gitu ya, gitu. Jadi PPDB SMA, SMK itu gratis, gitu. Tapi saya ini kan dulu khawatir begini, Pak. Kenapa? Karena terkadang yang kolektif itu, maaf teman-teman SMP dan MTS, PKBM, yang kolektif mungkin ada yang diminta biaya ya untuk membeli kopi atau untuk makan para panitia di SMP. Kenapa Pak nyekente lami gitu ya, uploadnya lami gitu ya, itu maka ada biayanya. Saya nggak tahu itu mah biayanya adalah sekolah SMP asal ya Bapak Ibu ya. Kalau di SMA SMK itu gratis. Gratis. SMK yang memungut biaya pendaftaran, Bapak Ibu boleh telepon saya gitu ya, gitu. Jalur afirmasi pilihan sekolah ada berapa ya? Maaf ya Pak, saya baru bergabung. Ibu Sarah, untuk jalur afirmasi KTM pilihannya adalah 2 sekolah negeri, 1 swasta, atau untuk SMK-nya 1 SMK negeri, 1 swasta, atau 1 SMK negeri dengan 2 program keahlian. Pak, maaf kalau akun sekolah belum dapat kita ya. Belum Pak, yang dari Subang nanti kita informasikan di grup Telegram ya. Bapak Ibu sekarang sudah jam berapa? Sudah jam 15.17 Bapak Ibu, jadwalnya itu betul. Jam loh. Ini hari ini kebetulan Bapak Ibu teman-teman dari tim Helpdesk Provinsi lagi ada kegiatan jadi tidak bisa bergabung dengan kita. Nanti mudah-mudahan di minggu depan ketika teras ngobras minggu depan kita bisa bertemu dengan semuanya dan Bapak Ibu lebih banyak menemukan permasalahan-permasalahan nanti bisa disampaikan kepada kami secara langsung ya terkait dengan permasalahan yang didapat. Insya Allah nanti setiap jam 1 sampai jam 2 kita akan mengadakan lagi ngobras seperti ini ya. Bapak Ibu yang meminta share screen PPT yang tadi, Bapak Ibu bisa download di ppdb.distrikjabarprov.go.id. Di sana sudah ada Pak ya gitu, sudah bisa di-download gitu. Bapak Ibu, saya yakin masih ada beberapa yang mau bertanya, tetapi waktu kita sudah melewati luar biasa ya, hampir 3 jam, padahal jadwalnya cuma 1 jam. Mudah-mudahan yang belum puas nanti silakan Bapak Ibu perlu diketahui sekarang kami membuat strategi di KCD 4 ada sekolah pengampu dan sekolah binaan. Sekolah pengampu adalah SMA, SMK negeri di KCD 4, sedangkan sekolah binaan adalah SMP, MTS, PKBM di KCD 4. Sekolah mengampu setiap sekolah binaan di kecamatannya. Jadi kalau Pak Maman di Cibatu, maka SMP MTS yang ada di Cibatu bisa meminta bantuan pendaftaran kepada SMA Cibatu. Walaupun mau mendaftar ke SMK. Jadi Pak Maman jangan mentang sekolahnya kekurangan siswa, yang daftar ke SMK sama Bapak tidak dilayani. Tidak boleh. Ya. Jadi semua peserta yang mau daftar walaupun di luar sekolah kita, wajib dibantu. Dibantu apa? Dibantu sarana. Gitu ya, gitu. Itu Bapak Ibu, saya yakin banyak kata-kata yang mungkin tidak berkenan di Bapak Ibu. Kita akan bertemu lagi minggu depan di channel dan gelombang yang sama. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla la astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.